Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sukmawati SPD. Saya dari SDN Mijang. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sumbawa, NTB. Kali ini, saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada jurnal refleksi kali ini, saya akan menggunakan model pembelajaran 4C, yaitu connection, challenge, concept, dan change. Untuk C yang pertama, yaitu connection, apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? C yang kedua adalah challenge. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? C yang ketiga adalah konsep. Ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Kemudian untuk C yang keempat adalah change. Apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada hari ini? Untuk pemaparan connection-nya, pada modul 2, kegiatan di LMS diawali dengan pretest. Kemudian dilanjutkan dengan mempelajari modul 2.1, yaitu memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan alur penugasan merdeka. Seperti yang dikemukakan oleh Tomlinson, bahwa pendidikan berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki 3 strategi, yaitu strategi konten, proses, dan produk dalam pengimplementasiannya. Pembelajaran berdiferensiasi sangat berpengaruh terhadap salah satu peran saya sebagai guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Di samping itu, saya sebagai guru penggerak bisa mengembangkan nilai-nilai guru penggerak yang saya miliki seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. C yang kedua adalah challenge. Ada beberapa konsep materi baru yang saya dapatkan dalam materi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu 1. Saya berpikir bahwa dengan memberi soal tambahan kepada murid yang lebih cepat selesai dengan tingkat kesulitan yang lebih dari soal sebelumnya adalah sudah tepat dan sudah termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata itu salah. Kemudian yang kedua adalah saya berpikir bahwa dengan mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan dan tingkat kecerdasannya adalah sudah termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata tidak. Kemudian yang ketiga adalah saya berpikir bahwa dengan pembelajaran berdiferensiasi maka saya akan menyediakan bermacam rencana pembelajaran. Ternyata tidak. Kemudian untuk konsep utama yang saya pelajari dan penting untuk terus dibawa dalam modul ini adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi yang merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Konsep-konsep tersebut seperti 1. Mempunyai tujuan pembelajaran yang jelas. 2. Guru merespon kebutuhan belajar murid dengan menerapkan strategi konten, proses, dan produk sesuai dengan kebutuhan individu. Kemudian yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Kemudian yang kelima adalah melakukan asesmen dan penilaian berkelanjutan. Kemudian C yang terakhir adalah setelah 2 minggu saya mempelajari materi modul 2.1, saya merasa perlu untuk melakukan perubahan pada diri saya. Ternyata selama ini saya belum bisa mengakomodir kebutuhan belajar murid saya. Untuk kedepannya, pembelajaran yang saya lakukan adalah
Satu, melakukan tes kemampuan awal pada murid untuk lebih mengetahui dan mengenal murid saya berdasarkan kebutuhan belajarnya. Kemudian yang kedua adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas, seperti menggunakan strategi konten, proses, dan produk. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan lingkungan kelas yang menyenangkan, sehingga membuat murid terasa aman dan nyaman dalam belajar. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.